Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syar'iyyah, beliau guru kita semua, murabbi arwahina wa syekhina Kiai Haji Muhammad Said Abdul Rahim. Beliau guru kita semua, syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Ahdal Abdul Rahim, dan segenap seluruh jajaran pengurus, pengajar Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syar'iyyah, dan teman-teman santri Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syar'iyyah yang saya hormati, yang saya banggakan, yang oleh Nabi Muhammad SAW diberi pesan khusus, diberi wasiat khusus di dalam hadis beliau, di dalam Jami' At-Tirmidzi diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sayakunu rijalun ya'tuna min qibalil masyriq, akan ada orang-orang yang datang dari arah timur Makkah Madinah, ya berarti kita ini termasuk, yata'allamuna minkumul ilm, yang akan belajar ilmu kepada kalian. Ini Nabi posisinya menghitobi para sahabatnya. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza ja'ukum fastausu bihim khaira, jika orang-orang dari arah timur tadi itu mendatangi kalian untuk belajar, mencari ilmu kepada kalian, maka pesannya Nabi, fastausu bihim khaira. Nabi berpesan, memberi pesan khusus, wasiat khusus agar mereka ini, para pencari ilmu ini, diberi perlakuan yang baik, diperlakukan dengan baik, diajari ilmu dengan sepenuh hati, diajari ilmu dengan sesungguhnya, bukan hanya sekedar tuntutan, bukan hanya sekedar tugas, bukan hanya sekedar masuk kelas, keluar kelas, tapi teman-teman santri ini harus benar-benar dilayani. Ketika mereka bertanya harus dijawab kapanpun itu, ketika mereka iskal, ketika mereka ingin mendapatkan penjelasan, maka juga harus dilayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar tuntutan atau tugas, karena mereka adalah wasiatnya Rasulullah SAW, karena ini adalah pesan dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu rawi dari hadis tersebut, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ketika mengajar, ketika membuka pengajian, lalu murid beliau datang, ini Abu Sa'id Al-Khudri menyambut para santri-santri ini dengan perkataan, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang wahai orang-orang yang diberi pesan khusus, diberi wasiat khusus oleh Rasulullah. Jadi hadis ini khitabnya bukan ke panjenengan, ya, khitabnya ke pengurus atau ke pendidik atau pengajar. Sekarang ganti khitabnya ke santri. Guru-guru kita di kitab-kitab, semua kitab Adabu Thalibil Ilm, itu pasti pertama kali yang dipesankan, yang pertama kali diajarkan kepada santri, kepada Thalibul Ilm, itu adalah ikhlasun niyah. Itu semua kitab pasti seperti itu. Bahkan guru-guru kita kalau ceramah, kalau mau idhoh, dimintai nasihat oleh para santri, pasti jawabannya yang pertama kali diucapkan adalah ikhlasun niyah. Ini seakan
Ini sekilas terlihat hal yang remeh, hal yang sepele. Padahal keikhlasan niat kita di dalam belajar itu sangat mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan kita di dalam kita belajar, menuntut ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan innama yahfadzur rajul ala qadri niyatihi. Jadi seseorang itu bisa hafal ilmu itu bisa dijaga di dalam hatinya tergantung seberapa ikhlas niat dia. Tergantung seberapa ikhlas niat dia. Di dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan innama yu'tar rajulul fahma ala qadri ikhlasihi. Seorang santri itu bisa diberi pemahaman, bisa baca kitab, bisa memahami kitab, bisa memahami pelajaran itu ala qadri ikhlasihi. Seberapa ikhlas dia menuntut ilmu, maka seberapa banyak dia diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat kita harus kita tata terlebih dahulu. Mencari ilmu bukan untuk sombong-sombongan, bukan agar dibilang orang lain, oh aku ini alim, bukan agar menang debat, bukan agar punya jah, punya kedudukan, kehormatan, mencari kehormatan di masyarakat, bukan itu semua. Tapi niat sebagaimana niat yang diajarkan di dalam sebuah nazoman, nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukrin ni'mati biniyatin shadiqah tima'at tawakkuli. Ini penting sekali dan saya merasakan betul bahwa innama yu'tar rajulul fahma ala qadri ikhlasihi ini saya juga pernah mengalami dulu. Ada dua baris ibarat redaksi kitab, kalau tidak salah di Fatawa Fiqhiyah Kubro Ibnu Hajar. Itu dulu saya persiapan bahsu, saya baca dua baris kitab ini berulang kali semalaman saya baca, nggak faham-faham. Karena rumit, redaksinya rumit. Ada banyak ihtimal, ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Padahal saya menduga bahwa ibarat ini nantinya akan jadi jawaban kunci ketika nanti bahsu. Ketika saat musyawarah, ibarat ini akan menjadi perdebatan para musyawirin. Maka ada di dalam hati kecil saya itu ada niat yang tidak benar. Wah, kalau saya faham ibarat ini nanti orang-orang akan kalah debat sama saya. Orang-orang yang bahsu nanti bisa saya kalahkan semuanya saat debat kalau saya faham dua baris ibarat ini. Tapi saya baca berulang-ulang, semalaman saya baca belum faham-faham, akhirnya sampai besoknya saat acara dimulai, saat bahsul masail, itu ternyata sailnya itu membelokkan pertanyaan. Dia ingin jawaban yang lain dari deskripsi. Akhirnya ibarat yang tadi dua baris itu sama sekali tidak dibaca di forum bahsul masail, sama sekali tidak dibahas. Karena pertanyaan sail, dia ingin jawaban yang lain. Nah akhirnya di malam harinya, setelah bahsu acara selesai, musyawarah selesai, saya masih penasaran. Masih penasaran apa maksud dari dua baris ibarat yang ada di Fatawa Fiqhiyah Kubro tadi. Saya telaah ulang, saya pelajari kembali. Kali ini saya mempelajarinya bukan agar bisa menang debat saat bahsul masail karena forumnya sudah selesai, tapi karena murni penasaran, pengen tahu. Lah ini ternyata memang benar. Yu'tar rajulul fahma ala qadri ikhlasihi. Langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata pemahamannya sederhana. Yang dikira awalnya rumit, ternyata setelah faham, ternyata cuman begini saja. Lah itu yang pertama, itu pesan atau wasiat pertama yang selalu diajarkan di dalam kitab-kitab Adabu Thalibil Ilm, yaitu ikhlasun niyah. Semua kitab Adabu Thalibil Ilm pasti di awal pasti ikhlasun niyah. Yang nomor dua, ini saya mengikuti Syekh Ismail Zain.
Al-Yamani tsummal Makki, beliau ketika memberi nasihat kepada para santrinya itu awwalu ma awsa bihi ba'da ikhlasin niyah al-hubbu fil ilm war-raghbatu fih. Mencintai ilmu dan memiliki rasa penasaran yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi agar bagaimana kita belajar, mencari ilmu, berkegiatan, sekolah, musyawarah, mengaji dan lain sebagainya, itu memang didasari karena kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan. Karena rasa ingin tahu yang besar, rasa penasaran yang besar. Karena kalau tidak demikian maka hal itu semua, sekolah, belajar, mengaji, musyawarah, kegiatan, muhafadzah, itu hanya akan menjadi rutinitas. Hanya akan menjadi rutinitas sebagaimana kita tidur, kita mandi, kita ke toilet, kita makan, kita tidur. Hanya seperti itu. Akhirnya tidak ada manfaatnya, tidak ada ilmu yang melekat pada kita. Semua akan hilang begitu saja. Panjenengan makan, mungkin hari ini lauknya apa kan masih ingat kan, di kos-kosan itu lauknya paling kangkung atau apa. Tapi kalau panjenengan makan seminggu yang lalu, hari Kamis yang lalu, itu lauknya apa? Pasti kebanyakan lupa. Atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu kosnya itu apa? Tepat di hari Kamis tahun yang lalu, itu lauknya apa yang disediakan oleh catering kos itu? Pasti lupa karena makan itu hanya sekedar rutinitas. Kita menjalankannya bukan karena kecintaan kita, bukan karena passion, bukan karena itu memang hobi kita, ya memang itu rutinitas kita tidur, makan, kamar mandi, maka tidak akan ada ilmu yang melekat kalau kita hanya sekolah, yang penting berangkat, jam 12 pulang, sama kita tidur jam 9, jam 10, jam 5 pagi bangun, sama seperti tidur, sama seperti makan. Kalau kita tidak melaksanakannya berdasarkan rasa ingin tahu, rasa cinta kita kepada ilmu. Maka ya percuma. Kita capek-capek sekolah, capek-capek musyawarah, capek berkegiatan, tapi tidak ada rasa kecintaan terhadap ilmu, ya sudah seperti makan tidur. Nggak ada bekasnya, nggak ada asarnya. Kemudian yang ketiga yang sering kali diwasiatkan oleh guru-guru kita dan juga banyak sekali disebutkan di kitab-kitab Adabu Thalibil Ilm adalah mengamalkan ilmu. Apa yang kita pelajari ini hendaknya kita amalkan, karena ini merupakan bagian dari usaha agar ilmu itu melekat pada diri kita. Kalau cuma sekedar dipelajari, tidak diamalkan, ini pasti akan hilang. Ada ungkapan yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu membisiki kita, mengajak kita untuk diamalkan. Fa in ajaba wa illar tahal. Kalau kita mengamalkannya ya akan melekat pada diri kita. Wa illah, kalau kita nggak mengamalkan ya irtahal. Ilmu itu akan hilang dari hati kita. Termasuk mengamalkan ilmu adalah meninggalkan maksiat. Ini salah satu afat, salah satu cobaan seorang santri itu maksiat. Dan maksiat itu sangat-sangat berpengaruh di dalam keberhasilan kita mencari ilmu. Setiap kali ada maksiat pasti ada ilmu yang hilang dari dalam hati kita. Sekecil apapun maksiat itu pasti akan menyebabkan ada bagian-bagian dari ilmu yang kita ketahui yang hilang dari ingatan kita, hilang dari hati kita tanpa kita sadari. Ya, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, inilah ahsibur rajul yansal ilma bimaksiatin ya'maluha. Saya menduga bahwa seorang santri itu yansal ilma, dia melupakan sebuah ilmu bimaksiatin ya'maluha, karena disebabkan oleh maksiat yang diamalkan. Sudah masyhur ya, Imam Syafi'i mengeluh kepada Imam Waqi',
tentang hafalannya yang buruk, kemudian dinasihati fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan termasuk meninggalkan maksiat adalah mentaati peraturan pondok, mentaati peraturan pengurus yang tertulis di dalam undang-undang. Ini termasuk kewajiban yang ketika kita melanggarnya ini termasuk maksiat. Ini bukan, saya tidak berbicara adab ya, saya tidak berbicara tata kerama atau akhlaknya seorang santri, enggak, ini hukum syariat ini. Hukum haram. Imam Ibnu Muflih di dalam Adabus Syar'iyah, Al-Adab Asy-Syar'iyah kitab beliau mengatakan bahwa yajibu imtisalu amril muallim wa tahrumu mukhalafatuhu fima yata'allaku bi amril ilm. Jadi wajib hukumnya dan mentaati perintah dari seorang guru, dan juga haram hukumnya melanggar larangan yang beliau larang fima yata'allaku bi amril ilm, bukan dalam segala hal, tapi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Ini hukum syariat, bukan hanya sekedar adab. Lalu apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi Muhammad mewajibkan kita taat kepada orang tua. Apa ilatnya, apa alasannya? Karena orang tua itu adalah penyebab kita hidup di dunia ini. Orang tua itu penyebab kita ada di dunia ini, dan mereka orang tua itu adalah orang yang menafkahi kita, menyusui kita, menghidupi jasmani kita. Itu ilat kenapa Nabi Muhammad itu mewajibkan taat kepada orang tua. Lalu ada kias aulawi namanya. Kalau orang tua saja yang menghidupi kita secara fisik itu wajib ditaati, apalagi guru yang menghidupi kita secara rohani. Kalau orang tua itu penyebab kita hidup di dunia dan kita bisa bertumbuh kembang di dunia, maka guru itu penyebab kita hidup selamat di akhirat. Maka fahakkuhu akadu wa aula. Haknya itu lebih kuat. Ini hukum syariat, ini kias, namanya kias aulawi. Kalau ada yang nggak terima itu kan Ibnu Muflih, bukan ulama Syafi'i. Itu Ibnu Muflih itu Hambali madhabnya. Di madhab Syafi'i juga ada. Kalau panjenengan buka Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab, itu juz yang awal-awal juz 1 berarti. Di bab Muqaddimah di awal-awal, di permulaan kitab, di qauluhu bismillahnya itu juga ada keterangan yang sama. Jadi yajibu ala abna'il ilm birru abaihim fil ilm. Pola pikirnya juga sama, pakai kias aulawi tadi. Walhasil jadi peraturan pondok ini kalau kita langgar ya dosa. Karena ini peraturan yang yata'allaku bi amril ilm, yang yajibu imtithaluhu dan tahrumu mukhalafatuhu. Lah ini panjang urusannya kalau sampai dosa ini. Bukan hanya sekedar adab, bukan sekedar akhlak. Urusannya kalau kita melanggar, semisal nonton konser atau kalau nonton konser jelas maksiat ya. Keluar ngopi atau apa ke Jakarta semisal tanpa izin, ini safarnya safar maksiat. Seperti safarnya seorang budak tanpa izin sayyidnya, seperti safarnya istri tanpa izin suaminya, maka nggak boleh jamak, nggak boleh qashar, nggak boleh ninggal Jumatan kalau safarnya sebelum subuh, nggak boleh meninggal puasa dan seterusnya. Urusannya panjang. Itu yang ketiga, yaitu mengamalkan ilmu dengan meninggalkan maksiat. Yang berikutnya adalah tarkul alaik wal awaik. Ini yang menurut saya penting sekali, adalah meninggalkan hal-hal yang
menyibukkan kita, mengganggu konsentrasi fokus kita di dalam belajar. Maka ada sebuah ungkapan yang cukup ekstrim ya di dalam Al-Jami' fi adabi as-sami' wa akhlaq Al-Jami' fi akhlaqir rawi wa adamis sami'. Ada ungkapan ekstrim, la yanalu hadzal ilma illa man kharraba dukanahu. Tidak akan bisa menggapai ilmu ini kecuali orang-orang yang kharraba dukanahu, merobohkan tokonya. Dia akhirnya punya toko, dirobohkan. Wa attola bustanahu, dia akhirnya punya sawah, ditinggalkan sawahnya. Wa hajaro ikhwanahu, dia punya teman ngopi, teman circle ngopi, teman kemana-mana. Wa hajaro, gak disapa temannya. Dan yang terakhir yang paling ekstrim, wa mata aqrabu ahlihi ilaihi falam yashhad janazatahu. Ini kan ekstrim sekali. Ada orang tuanya meninggal, nggak usah belajar aja sekolah, nggak usah mulai. Ini kan ekstrim sekali. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa nggak usah ditiru terlalu ekstrim itu. Setidaknya ya kita membuang jauh-jauh apa yang mendistraksi, yang mengganggu fokus dan konsentrasi kita. Dan terutama gangguan santri di setiap zaman itu berbeda-beda. Kalau dulu di tahun 90-an atau 80-an, mungkin gangguannya santri itu pengen keluar nonton wayang, nonton pertunjukan, nonton bioskop, layar tancap itu. Mungkin kalau gangguan santri di tahun 2000-an beda lagi, pengen nonton bola atau nonton konser. Di 2010-an mungkin juga beda lagi gangguannya, pengen main PS, pengen keluar. Lah di zaman sekarang ini gangguan atau awaik dan alaik terbesar bagi seorang santri adalah HP, handphone, smartphone, gadget itu. Nah, itu gangguan terbesar yang sangat mengganggu dan merusak fokus kita saat belajar di pondok pesantren. Dan ini bisa dibuktikan, pelanggaran-pelanggaran sekarang itu kan kebanyakan main HP, orang disuruh main jalan-jalan udah bosen. Mending pulang main HP, kan kebanyakan begitu. Lah ini sangat bukan hanya mengganggu fokus, tapi juga merusak otak. Kalau orang itu sampai kecanduan HP, itu ada penelitian, ada ahli neurologi, ahli otak, itu dia akan mengalami yang namanya brain rot atau kerusakan fungsi otak. Maka ciri-cirinya apa? Dia tidak bisa fokus lebih dari 10 menit. Ini kalau orang sudah terlalu sibuk mikirkan HP. 10 menit suruh konsentrasi, fokus, ngedep kitab. Sudah langsung gelambiar pikirannya, biasanya seperti itu. 10 menit sebentar kan? 10 menit suruh dengerin gurunya menjelaskan pelajaran, langsung fokusnya langsung teralihkan. Ngelamun, inget-inget yang lain, ngobrol dan seterusnya. Itu salah satu ciri brain rot atau kerusakan otak tadi. Makanya kalau kita lihat di HP itu kebanyakan sekarang kan video pendek atau tidak lebih 5 menit, tidak lebih 1 menit atau istilahnya reels. Lah itu memang disetting seperti itu, algoritmanya itu dibuat seperti itu oleh pemilik aplikasi atau smartphone itu. Karena tadi fokus orang sekarang ini sudah rusak. Jangankan buka kitab 10 menit, nonton video 1 jam aja gak kuat dia. Itu padahal nonton hal yang menyenangkan semisal hiburan atau apa, itu gak kuat. Maka dibikin cuma 1 menit, 2 menit. Jangankan baca kitab, jangankan mendengarkan gurunya menjelaskan, jangankan ngaji. Disuruh menonton hal yang bersifat hiburan 1 jam saja sudah gak kuat. Fokusnya langsung terpecah. Makanya sekarang dibikin pendek-pendek seperti itulah. Ini brain rot ini kerusakan otak ini. Maka daripada fokus kita ke HP, lebih banyak hiburan-hiburan yang tidak merusak otak. Karena otak ini hal yang paling penting kalau kita mencari ilmu. Ada alalatanalul ilma itu illa bisibarin wa dzukain. Kecerdasan
Bukan berarti harus IQ-nya tinggi ya, tapi normalnya otak. Ini anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding anugerah tadi hanya sekedar buka layar kecil kotak HP yang bisa merusak otak kita. Maka posisi HP itu sekarang sudah mirip dengan narkoba dan sejenisnya karena bersifat candu. Maka kita cari hiburan lain yang sama-sama mubah, yang tidak merusak otak. Karena otak itu hal yang sangat urgen. Orang otaknya rusak itu sudah gak mukallaf. Intinya taklif kan di otaknya tadi. Kemudian yang terakhir, ini karena ceramah, ini acaranya kan ceramah mau idho hasanah, jadi gak usah panjang-panjang nanti malah gak diamalkan kan. Yang terakhir adalah pesan dari Imam Syafi'i, man ta'allamal ilma falyudakkik. Orang yang belajar ilmu itu harus totalitas, harus dipelajari sedalam-dalamnya, falyudakkik. Jangan setengah-setengah. Pelajaran apapun diusahakan punya syarah, punya hasyiah, tidak paham tanya ke yang senior, tidak paham tanya ke gurunya. Bukan hanya yang penting ujian lulus, yang penting naik kelas, yang penting ujian itu kan kalau di sini kan paling yang di ujian kan 2 lembar, 3 lembar, paling 10 lembar paling banyak. Kalau cuman pinter yang di ujian kan yang pinternya pinter 10 lembar saja itu akhirnya. Setengah-setengah namanya itu. Rugi. Sekalian totalitas sedalam-dalamnya kita buka syarah, buka hasyiah. Setiap kitab pelajaran kita harus punya syarah, punya hasyiah, harus punya teman mudzakarah. Falyudakkik kata Imam Syafi'i. Alasannya apa? Likaila tadi daqaiqul ilm. Karena hal-hal yang rumit itu sekarang sudah banyak orang yang sudah malas mempelajari. Ilmu-ilmu yang rumit seperti usul fikih, seperti mantek, ilmu-ilmu yang rumit-rumit itu orang-orang sudah malas sekarang. Cari yang mudah-mudah saja. Fikih yang ubudiyah saja, yang muamalah nggak paham, nggak penting. Padahal likaila tadi daqaiqul ilm. Siapa lagi yang akan mengajarkan bagian-bagian rumit dari kitab kuning itu kalau nggak kita? Makanya para ulama mengatakan di dalam radius masafatul qasri itu wajib ada mufti. Jadi ada 2 kewajiban. Yang pertama di dalam radius masafatul qasri itu harus ada mujtahid. Ini kewajiban tersendiri. Yang kedua, kewajiban lain di dalam radius itu wilayah selebar seluas masafatul qasri sekitar 80 kilo dalam segala penjuru arah itu harus ada mufti. Ini 2 kewajiban yang berbeda. Kalau kewajiban pertama memang para ulama mengatakan annas al-an ma'zurun. Kenapa? Li'annahum bulada bin nisbat li hadzal maqam. Ya itu kewajiban yang sekarang sudah nggak mampu lagi dilakukan karena memang kapasitas dan kemampuan otaknya orang-orang sekarang itu sudah bulada, balit. Tapi kewajiban yang kedua, ini nggak ada uzur sama sekali, yaitu harus ada mufti di masafatul qasri, 80 kilo radius seluas segala penjuru arah. Memang benar kalau mufti itu harus mujtahid, tapi kan kalau nggak bisa mujtahid mutlak nggak apa-apa mujtahid muqayyad. Kalau nggak bisa mujtahid muqayyad yang paling tidak faqih. Seorang faqih yang mengetahui mu'dhamu masailil madhab, yang mengetahui mayoritas permasalahan fikih yang ada di kitab-kitab kuning, wa yatadaraku ilal bagi bil mutolaah. Enggak harus semua tahu, tapi sisanya itu bisa dicari dengan cara mutolaah. Lah ini kewajiban yang tidak ada uzurnya. Beda kalau kewajiban yang awal tadi. Banyak orang yang mengira ini 2 kewajiban yang sama, padahal enggak. Kewajiban ada mujtahid itu kewajiban tersendiri. Kewajiban ada mufti itu juga kewajiban tersendiri. Maka kalau tidak ada, dosa semua karena itu fardu kifayah. Lawan jenengan sedoyo ini datang ke rumah, jauh-jauh dari rumah datang ke Pondok Sarang, ke Pondok Mus, ya untuk menggugurkan kewajiban itu.
agar tetangga-tetangga panjenengan, saudara-saudara yang di rumah itu nggak pada dosa, ya kita yang menggugurkannya. Terlebih kalau kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang baru belajar sedikit-sedikit, mondok nggak tamat, mondok nggak lulus, belajar baru pemula, pulang-pulang bikin majelis, ngomong sembarangan seenaknya dia, seakan-akan sudah jadi mufti dia. Padahal nggak ada yang tanya, nggak ada mustaftinya, ya dia mufti sendiri. Lah ini tugas panjenengan semua, menggugurkan kewajiban tadi dan nyaingi, mengimbangi orang-orang yang seperti itu, yang sudah menjamur sekarang dengan puluhan juta pengikut di akun medianya. Lah itu tugas panjenengan nanti ketika sudah lulus. Lah itu semua usaha zahir ya. Usaha zahir kita mencari ilmu. Tapi kita juga harus ingat, yang memberi kita ilmu itu Allah. Hakikatnya yang memberi kita ilmu adalah Allah. Ya usaha belajar mutolaah, value takik dan seterusnya. Karena yang memberi kita ilmu itu Allah, ya jangan sampai ilmu ini membuat kita lalai dengan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, utlubul ilma tolaban la yadurru bil ibadah. Watlubul ibadah tolaban la yadurru bil ilm. Carilah ilmu dengan cara yang la yadurru bil ibadah, tidak mengganggu ibadah kita. Watlubul ibadah, carilah ibadah, lakukan ibadah, tolaban la yadurru bil ilm. Maka sudah pas sekali, sudah ada jamaah, sudah ada sunnah muakkadah, wiritan ya, wiritannya santri nggak perlu panjang-panjang, itu sudah termasuk bagian kita bertakarub kepada Allah saat mencari ilmu. Karena tadi hakikatnya yang mengasih ilmu itu ya Allah. Makanya kalau di nanti kalian belajar usul fikih, ada pelajaran Ghayatul Wusul, Lubul Usul. Itu di awal-awal itu ada pembahasan wal asahu indana annal ilma aqibahu anna husulal ilma aqibahu bil adah. Jadi menurut pendapat Asah di awal-awal Ghayatul Wusul itu di dalam pembahasan ilmu, menurut pendapat Asah indana, menurut kita mazhab Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna husulal ilmu itu bisa kita capai akibahu setelah kita berpikir, nazar, itu amrun adiyun, sesuatu yang hanya menjadi kebiasaan saja. Seperti kita makan, biasanya setelah makan ya kenyang. Bisa saja Allah tidak memberikan kita ilmu, karena hakikatnya yang memberi ilmu tadi kan Allah. Segiat apa kita belajar, segiat apa kita menghafalkan, kalau Allah tidak menghendaki kita tidak diberi ilmu, ya kita nggak dapat ilmu. Atau sebaliknya, kita sudah menjadi alim, sudah menjadi mujtahid, tapi Allah ingin ilmu yang diberi tadi dicabut dari kita, ini mudah saja, tinggal kita naudzubillah min dzalik, semisal di jeding kopo, di banci itu kepleset, kepalanya kena banci, akhirnya dia lupa ingatan, hilang semua ilmunya. Ini kan bisa saja, karena hakikatnya yang memberi ilmu itu Allah. Tapi kalau Mu'tazilah enggak. Tadi kan al-asah indana khilafan lil. Kalau Mu'tazilah itu mengatakan husulal ilmi akiban nazar, itu ya amrun lazimun tawalludan, kalau istilah mereka ya. Orang yang belajar, orang yang berpikir, orang yang menghafalkan itu pasti dapat ilmu. Amrun lazimun tawalludan, tapi sebagaimana cincin itu akan bergerak kalau kita menggerakkan jari-jari. Ini kan pasti, kalau kita pakai cincin, jari-jari kita gerakkan, cincinnya ikut bergerak. Kalau kita belajar, berpikir, menghafal, ya pasti kata Mu'tazilah ini ya, kita dapat. Tapi ini pendapatnya ahlul bid'ah. Kalau kita enggak, husul al ilmi amrun adi. Bisa jadi Allah tidak memberikan kita ilmu, maka kita harus bagaimana kita mencari ilmu tidak sampai lalai dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad